Yang dimakruhkan dalam sholat ada banyak, yaitu asyarah. Ada asyarah tuh. Yang dimakruhkan dalam sholat ada 10. Yang pertama apa ya makruh sholat? Nggak tahu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu. Yang pertama, iltifatu biwajhi illa li hajatin. Makruh nih. Bisa makruh keterusan, bisa jadi batal. Makruh sholat. Ya. Wajahnya mukanya nengok-nengok. Ya, kalau nengok terus 3 kali nengok dia bisa jadi batal. Ya, hitungan pertama makruh, hitungan kedua makruh, ketiga bisa jadi batal. 3 kali digerakin palanya. Tuh, 2, 3. Ya kan? Ya, bisa. Hah? Pegel. Jangan, makruh. 1, 2, belum 3 tuh. Ya, apa-apa. Tuh, 2, 3 kali gerakan. Jadi iltifat biwajhil ilaha lihajatin, ya itu makruh dalam sholat. Memalingkan wajahnya ke kiri atau ke kanan, ya itu makruh dalam sholat. Asani yang kedua, robul basori ilas sama. Ya, sholatnya begini. Sholatnya ke atas. Yang sholat ke atas, yang beli ke atas, sholat begini ke atas siapa? Orang gondokan. Orang gondokan tuh baru dia tuh, ya kan? Orang yang gondokan baru ada nggak bisa ke bawah sakit orang atas, gitu, ya. Lakannya kayak kebo gede, ya kan? Gitu, ya. Ini robol basah sholat begini, Allahu Akbar. Kenapa begini? Bisa jadi salah bantal, betul kan? Maka katakan illa hajatin, kecuali ada hajat atau disakit begini, sakit. Apa sakit? Nggak bisa makan. Bukan naik merah, nggak bisa makan dia. Mau telan dia sakit gini aja. Tuh. Pas rukuk dia mati. Ya. Jadi robul basar, matanya lihat ke langit, hukumnya makruh. Itu ya. Lihat ke atas. Yang pertama tadi tuh malingkan wajah ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, matanya ke atas. As-salis yang ketiga, al-qiyamu ala rajulin wahidin ai au takdimuha alal ukhra au la yaskuha biha. Inti diri seorang laki-laki yang satu, dia berdiri, wahidin au takdimin, atau dia mendahulukan. Ya, dia mendahulukan laki tadi ini, maksudnya mendahulukan nih sholat loh, sholat ini makruh nih, ini laki nih imam, ya ini mendahulukan nih, dia belum merukuk, imam belum merukuk, dia udah rukuk, imam belum sujud, dia udah sujud, bukan makruh lagi. 2, 3 bisa menjadi batal. Yang namanya makmum pasti dia ikut imam, gitu ya. Seorang laki-laki mendahulukan, ya, alal ukhra. Salah. Maaf. Ya. Kaki, dia mendahulukan kaki. Ya. Kaki yang satu nih. Yang depan, yang kanan, yang kiri di depan, yang kanan, yang kiri di belakang, yang kanan di depan. Sholatnya begini sholatnya. Paham nggak? Paham nggak? Nih kaki kanan, nih kaki kiri. Jadi sholatnya dia tuh sholatnya dia nggak lurus. Nah, begini sholatnya. Nah, sholat begini tuh. Kaki depan, kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang. Ini nggak boleh, makruh. Ya, kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, makruh nih. Ya, itu. Kalau terus begini terus, ya bisa menjadi batal. Paham ya? Kalau pikir mesti ada gerakannya, kalau gerakannya nggak paham ntar. Ya, itu yang keberapa tadi itu? Yang ketiga. Albasku. Terus albasku.
Ya. Yang ketiga albasku. Ya, apa yang albasku? Ya, lagi sholat. Cuy. Udah sholat, cuy. Enggak apa orang gila. Dia lagi sholat, buang lu. Buang lu dah, cuy. Tuh. Enggak boleh, cuy. Gitu kan? Tuh, ya. Dia lagi sholat, buang. Tuh. Nah, anak kecil nih biasa nih. Bukan anak kecil, kalau balik anak kecil. Udah sunat anak kecil jangan jorok-jorokan sholatnya. Ya, umur 10 tahun udah jangan jorok-jorokan, enggak boleh. Duh. Ya, dia ngeludah lagi sholat, dia ngeludah. Cuy. Ya, sholatnya bah. Kita 3 kali ngeludah. Pertama makruh. Ya, kedua sing makruh. Ketiga orang gebugin dia. Tiga orang gebugin kan. Gitu. Ya, beriak bukan dulu lagi. Ya. Bukan dulu tapi riak. Ya, nggak boleh tuh dia tuh. Kan nggak boleh tuh. Orang jadi geli. Dia lagi sholat. Nggak boleh tuh. Ya kan? Pulangnya juga tuh, diburin got. Jorok tuh namanya, jorok. Yang kelima atamahhutu. Apa ya atamahhutu? Garuk gah? Sholat garuk-garuk. Sholat garuk-garuk. Garuk-garuk. Nggak usah diem. Emang orang susah, ya. Nggak mungkin yang susah, yang garuk-garuk pasti orang susah, ya kan? Sabunnya Leboy. Sabunnya Leboy kan, Leboy. Leboy nggak ada, pakai sunlight. Sunlight habis pakai sabun colek. Gimana nggak gatel busik gitu kan? Gitu. Subhanallah. Gara-gara susah tuh, susah. Cerita tadi. Cerita tadi. Aduh. Ya, masalah yang susah. Kepakiran itu mendekatkan daripada kupuran. Itu seorang yang fakir mendekatkan daripada kupuran. Cerita susah. Kan banyak aliran agama yang orang tertarik dengan aliran tadi. Kenapa? Karena apa? Banyak aliran agama di luar ahli sunnah wal jamaah, dia tertarik karena apa? Ekonomi. Ya, kenapa dia masuk aliran dia? Karena ekonominya dipikirin. Anaknya nggak sekolah, disekolahin. Dia nggak punya beras, dikasih beras. Ya, di luar aliran sunnah wal jamaah nih. Kadang-kadang orang di ahli sunnah wal jamaah nggak memikirkan pukoro. Mau senang sendiri, mau kaya sendiri. Dia nggak mikirkan orang fakir yang pindah aliran agama. Nauzubillah, summa nauzubillah, sampai dia murtad. Gara-gara ekonomi. Banyak orang gara-gara ekonomi, ya, dia berpindah aliran. Atau dia gara-gara ekonomi, dia keluar agama Islam menjadi murtad. Itu kan? Ya, kayaknya perlu tuh orang-orang yang dia punya harta segalanya pikirkan fukoro. Ya, kalau anak yatim pasti dimakan. Fukoro yang harus dipikirkan. Ya, yang dia nggak punya duit segalanya dengan iming-iming ekonomi, orang tadi bisa berpindah aliran. Dengan iming-iming ekonomi tadi, orang tadi bisa menjadi murtad. Gitu kan? Tuh bahayanya seorang yang fakir. Oke, sudah menjadi kewajiban buat muslimin muslimat yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tolong orang fakir. Gitu ya. Kalau mau ditolong Allah Subhanahu wa taala, tolong orang fakir. Tuh. Ya, yang kelima, sekarang yang keenam. Yang keenam, al-jahru wal ihsrar fi ghairi mawadihima. Al-jahru wal isron fi ghairi mawadihima. Dia baca keras, dia baca pelan pada selain tempat. Dia baca keras, dia baca pelan pada selain tempat. Ya, karena nih orang nggak punya ilmu. Lah johor dah nih. Johor. Ya.
Ya, emang tiap hari ke masjid ya. Ya, tiap johor. Setelah johor, Allahu Akbar. Bis Allahu Akbar baca Fatihah yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Betul kan? Karena dia nggak punya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dibaca jahar. Waktu sirri dibaca jahar. Itu. Waktu sirri di sholat, waktu sirri nih misal sholat johor. Johor kan bacanya sirri. Bacanya samar. Hanya mulut kita, kuping mulut kita membaca, kuping kita dengar. Dibaca tuh siri. Dia bacanya jahar. Ya. Boleh gak di sholat begitu? Jangan bilang gak sah, jangan. Kalau orang baru sholat, jangan bilang gak sah. Orang baru sholat. Ya, kan banyak orang ngomelin orang tuh. Ya, ngomelin orang tapi gak bisa deketin orang. Banyak orang ngomelin orang masalah agama, tapi dia nggak bisa deketin orang. Nggak bisa sholat. Orang udah mau sholat, ya itu udah alhamdulillah. Orang udah mau ruku, orang udah mau sujud, itu udah alhamdulillah. Pendekatan. Jangan bilang sholat nggak ada ilmunya nggak sah. Jangan begitu. Jangan ngomong di atas mimbar, jangan ngomong di atas majelis. Deketin orang yang tak pernah paham pandangan ilmu agama. Kan kadang kurang dideketin. Ketika digituin orang tadi mendengar, kan jadi lemah. Ah, malas gue sholat. Ya, gue sholat udah bener lagi sholat, dibilang gak sah. Sah atau enggak, terima apa enggak, bukan urusan manusia, tapi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada siapapun yang dia sholat, jangan dibilang salah. Terusin. Gitu kan? Walaupun diikut-ikutan belum bisa baca bismillah dong, belum bisa baca Fatihah, yang penting dia mau sholat, yang penting dia mau ruku. Ya. Kayak tadi itu, Fuqara tuh. Balik ke Fuqara tadi, balik lagi ke Fuqara. Orang kalau dia paham maknanya sholat, yang sebelum udah bilangin sebelumnya, orang kalau dia paham maknanya sholat, dia akan membantu fuqara. Orang kalau dia paham maknanya sholat, dia akan selalu berucap baik. Orang kalau dia paham maknanya sholat, dia akan jauh daripada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan baik kepada sesama. Ketika ditakbir Allahu Akbar, ya, kalau dia mikir Allahu Akbar artinya Allah yang amat besar, kita kecil banget nggak ada apa-apa. Kita kecil banget nggak ada apa-apanya. Ya, berapa banyak orang setelah selesai sholat merasa besar. Ya, berapa banyak kita orang sholat setelah kelar sholat merasa gagah, merasa segala merasa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita nggak ada apa-apanya. Cepat atau lambat kita akan dimasuk, yang tadi di atas bumi akan tenggelam di bawah bumi. Setelah Allahu Akbar diajarkan kita, atau setelah Allahu Akbar kita suruh ruku. Merendah, kita jadilah orang yang merendah, jadilah orang yang tawadu. Setelah ruku kita suruh sujud, jadilah menjadi orang yang benar-benar tawadu. Benar-benar nggak ada apa-apanya, benar-benar kecil. Nggak, berapa banyak orang yang sholat semakin sombong. Kadang jelek-jelekin orang yang baru sholat. Ya, orang udah sholat, alhamdulillah. Kalau banyak imam sholat tuh nggak sah tuh gini. Oh, jangan dong, deketin dong. Ya, giring manusia lebih-lebih daripada giring bebek. Ya. Giring manusia lebih-lebih daripada giring bebek. Pelan-pelan manusia. Ya, bagaimana timbulkan dulu dia rasa cinta. Kalau udah bisa ditimbul rasa cinta, ntar gak dia mau ngaji. Jangan disuruh ngaji aja tapi tidak ditimbulkan rasa cinta. Itu ya. Itu yang keenam. Sekarang yang 7. As-sholati fil maqbarah. As-sholati fil maqbarah. Dia sholat di kuburan.
sholat di kuburan. Ya. Ini sholat di kuburan. Kuburan siapapun nggak boleh sholat. Ya, maksudnya sholatnya dia sholat depannya kuburan. Itu kan? Dia sholat depannya kuburan. Itu di depan dia kuburan. Tuh. Kuburan wali kan masih enak kita sholat ya kan. Allahu Akbar. Ya, nggak mungkin. Kuburan yang paling selam kan. Kuburan yang kan paling selam kan cuma satu, bukan kuburan orang-orang di luar Islam. Hanya kuburan orang Islam paling serem. Ya kan? Karena dia cinta banget ya ame bokinnya. Bokinnya meninggal. Dia cinta banget sama bokinnya. Gitu ya. Dia cinta banget bokinnya sampai dia sholat tiap hari di kuburan bokinnya. Itu. Cinta bokinnya, ya kan? Nggak mungkin dia kuat. Lu enggak sholat. Ya nggak orang sambitin. Ya. Dulu nggak orang sambitin timbul sesuatu. Nggak ada orang sambitin, ada aja sesuatu. Ya, kita kucing lewat lah, dibilang setan. Tikus lewat lah, dibilang setan. Ya, hanya perasaan doang. Ya, kok timbul benar-benar pocong kan repot, betul kan? Itu. Jadi sholat nggak boleh di hadapan kubur. Allahu Akbar di kuburan nggak boleh. Makruhkan. Itu yang keberapa tadi? Yang ketujuh. Sekarang 8. As-sholatu mudafi'in lil bauli awil gha'iti awil rihi. Nggak boleh nih, bisa jadi batal. Sholat mudafi'in, ngempet, lil bauli, ngencing, aw gha'itin, buang air, aw rihin, ngentut. Ini makruh nih, bisa makruh, bisa menjadi batal. Dia sholat nahan ngencing, ya kan? Dia sholat nahan buang air. Dia sholat nahan kentut. Ini pas tahiyat nih. Pas tahiyat at-tahiyatul. Nih at-tahiyatul, dia pas tahiyat salam pertama batal. Dia ada salam pertama, dia berak, dia kencing. Sholatnya sah gak? Batal karena salam pertama hukumnya wajib. Ini pas tahiyat tuh atau dibaca at-tahiyatul, udah tahiyatul asyhadu alla ilaha illallah, imam udah salam. Pas imam salam batal dia ngentut, dia prat aja. Betul kan? Dia ngentut prat ya. Enggak ngentut dia berak. Betul kan? Kalau anak sekarang bukan nahan berak, beraknya ditahan. Wah, beraknya ditahan. Dia udah berak tapi beraknya ditahan, disempak. Sampai wan. Hah? Ya. Bukan tahan berak tapi beraknya udah ditahan. Aki bepatur. Lu dua-duanya lu. Astagfirullahaladzim gitu ya. Nggak boleh beraknya ditahan gitu. Beraknya ditahan bukan beraknya udah keluar. Itu beraknya udah keluar. Bau kan nggak enak gitu. Aurihin atau dia ngentut, nggak boleh ngentut. Lo harus gimana baca Fatihah? Orang nahan ngentut, buang air. Ya, imamnya lama lagi. Imamnya lama, astagfirullahaladzim. Ya, dia nggak baca Fatihah udah. Padahal wajibnya sholat ketika imam walad dolin, makmum amin waladhdallin amin gitu. Makmum yang mau berak bukan amin waladhdallin. Kata makmum yang mau berak tuh baik. Gila. Makmumnya mau berak udah di ujung tanduk ya kan, saya lama karena lama banget baca Fatihahnya gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi makruh bisa menjadi batal mudafi'in lil baulin au gha'itin au rihin. Ya. Dia itu ngempet daripada ngencing atau buang air atau ngentut. Ya, dia bisa menjadi batal nih. Kalau ente sholat. Nah, salah satu yang menghilangkan akal kita nggak jalan. Ente lagi belajar nih, nahan kencing, akal itu nggak jalan. Ente belajar nahan kencing, akal nggak jalan. Udah ente kencing dulu. Yang ente pengen kencing nggak ngempet kan? Nggak jalan akal lagi. Orang yang akal bisa mematikan akal dua. Ya, awan lil bauli au ghaiti. Mati akal udah. Akal akan mati dengan dua perkara. Yang pertama lil bauli, ngencing.
Tuh kan. Ngecing juga gue ngecing juga. Ngecing juga ada. Kalau enggak akalnya mati, lame banget lagi ngajarnya. Astagfirullahaladzim, lame banget imamnya lagi kan. Coba. Terus yang kedua, al-gha'itin. Akal orang mati ketika seorang tadi kok goit. Allahu Akbar. Mau kerja juga dia nggak jadi kerja. Gara-gara goit. Dia mau kerja nggak ada kerja. Mau ngaji wala ngaji baru datang majelis. Misal baru datang ke majelis tuh datang ya pikir ya. Pikir datang ke majelis baru sampai gini. Tapi kenapa balik lagi berak berak ya kan. Lu balik lagi berak udah lu di jalan lu bunyi prepet. Akal itu mati. Jadi akal mati dengan dua perkara, lil baulin wal ghaid. Karena ngencing dan buang air, mati akal. Bisa mikir gak orang lagi? Orang lagi ngencing mau gak belet. Akalnya jalan gak? Mati. Lagi buang air, akalnya mati. Gitu kan? Itu. Yang ke-9. Kasbur ra'si. Nggak boleh tuh membuka palanya itu nggak di kopi yain tuh pakai kopi ya jangan jangan palanya nih rambutnya jangan kebuka pakai sholat pakai kopi ya kopi yang nggak ada kayak sayur nggak ada pakai kutang emak ikat ini aja. Emak yang udah nggak pakai tuh kan, mak bisa mak aku tanya buat apaan, buat kopi ya. Anak setan. Astagfirullahaladzim. Itu nggak boleh pakai kopi ya. Kenapa nanti takutkan pas lagi ruku, pas lagi sujud tuh rambut jatuh. Itu makanya disunahkan pakai kopi ya. Kalau kopi yang nggak ada, ketang emak nggak ada, ya kan? Inti minjam ke tempat fotokopi, tuh. Minjam apaan? Bang, minjem lakban dong. Ya, buat apaan? Buat kopi ya. Lakbanin paling inti, itu. Jadi lakbanin paling inti biar tujuannya biar nggak jatuh, ya kan? Hitung-hitung ibadah bang, ya itu. Lo gila. Yang ke-10, yang lain yang ke-10, as-sholatu bihadrati to'am. Tasbihi nafsuhul musolli. Nggak boleh inti sholat bihadrati to'am. Itu bisa menjadi kepengenan hati inti ketika sholat. Inti lagi sholat, ya udah lagi sholat perut inti lapar, ya depan ada makanan lagi, ya kan? Makanan tinggal atu-atunya, ya makanan kembuli itu ada kembuli tinggal sesendok, ya tinggal dikit banget itu kembuli. Ya udah nggak dapat kembuli lagi tuh sholat nanti ya sholat dan kembuli ya kan patur maki gitu termaki nggak mungkin sholatnya kusuk ya membego. Lagi sholat Allahu Akbar patur lapar wah hati si patur nih wah aki ngambil duluan nih aki kata aki patur duluan nih duluan dia main-main salah-salahan ya akhirnya belum kelar salam dia nomprok bareng tuh. Jadi nggak boleh sholat di hadapannya ada makanan nggak boleh. Ya, kenapa? Nggak boleh batas bihu nafsu limusolli bisa menjadi kepengenan hati kepada orang yang sholat. Hati jadi kepengen memakanan. Lagi sholat sekarang masjid sekarang, ya depannya banyak tukang. Ada kang gorengan, ada kang sate, betul kan? Dagang sate segalanya lagi sholat gitu teh padang lagi itu lapar itu nggak pikiran sholat dah lapar udah gimana imamnya lama itu padang ya kan ya teh padang terus asapnya ke dalam betul kan orang tadi ya yang tadi sholat yang perutnya lapar sholat dia nggak pikiran lagi sholat dia bukan pikiran kepada Allah Ta'ala pikiran makanan gitu ya. Makanya ya sunnah kalau perut kita lapar jangan sholat, makan dulu baru sholat. Kalau kita aus minum dulu baru sholat. Tuh ya jangan kita lagi sholat mikirin makan dulu sebelum sholat. Gitu ya minum dulu sebelum sholat.
Itu daripada kita nanti tengah sholat perlu kita lah lapar pikirin makan, ya mendingan makan habis itu sholat gitu ya. Jadi ada 10 perkara 11. Nah, ini nih yang sering terjadi nih. Yang terjadi nih. Tasbikul asabi wa farqatuha. Ya. Tasbihu asabi wa farqatuha. Ya. Ya. Atau dia ya sholatnya nih sholat Allahu Akbar. Dia sholatnya Allahu Akbar, tangannya di kapuran, lancang nih Allahu Akbar. Nggak boleh nih Allahu Akbar, walaupun tempatnya benar di atas pusar di bawah dada. Allahu Akbar, makruh nih, ya kan? Nih, dikatakan tasbihu asobi, ngapu rancang tuh tangan kita, atau waparko atuha, ya, atau dibenggangkan. Allahu Akbar. Udah tadi begini, Allahu Akbar. Ya, ini nggak boleh. Gitu ya, makruh, walaupun tempatnya benar di atas pusar di bawah dada. Gitu kan? Ada orang nih sholat nih, Allahu Akbar, tangannya di sini. Lu mau perang, ya. Lu sholat buat perang, bego. Ya. Lu mau golok, ya. Biar kusuk, tai. Ya. Yang kusuk lu mikir sekali lagi, yang kusuk, yang benar, sadar ketika takbir ucapkan, sadar bahwasanya lu maha kecil. Yang besar hanya Allah Ta'ala. Ketika disuruh ruku, jadi orang yang merendah, sujud lebih rendah lagi. Jangan bikin sombong setelah sholat. Jangan bikin sok soleh setelah sholat. Betul? Berapa banyak orang ketika sholat sok soleh, sok baik. Tuh kan? Tuh, salah. Harus semakin baik. Ketika disebut Allahu Akbar, kita kecil banget. Ya, rukuk kita suruh merendah. Sujud serendah mungkin. Tuh, jadilah orang yang serendah-rendah mungkin. Nanti Allah angkat derajatnya. Man tawadoa rafa Allah. Barang siapa yang merendahkan dirinya, Allah angkat derajatnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa jalanin sedikit ilmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.